Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Abraham Silowilar, KMJ DPW Marata Sanggau. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 28 ayat 14. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan kepadamu, karena setiap kami telah kau pelihara dari pagi, siang, sore hingga malam, dan menyelesaikan tugas kami, tanggung jawab kami masing-masing. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu, agar benih firman yang ditaburkan dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 28 ayat 14. Amsal pasal 28 ayat 14 menyatakan, "Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin bahagia. Tidak ada orang yang ingin kemalangan, kesusahan, dan bahkan nestapa. Dunia ini menawarkan 4 hal sebagai sumber kebahagiaan. Yang pertama adalah kelimpahan material. Kedua adalah kesehatan. Ketiga, posisi strategis. Dan yang keempat adalah kuasa atau pengaruh. Setiap kita pasti menginginkan semuanya, atau minimal 1 atau 2. Tapi malam hari ini, perikop kita mengajak kita untuk melihat 2 hal lain sebagai sumber kebahagiaan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, jangan keraskan hati. Takut akan Tuhan bukan berarti relasi kita seperti relasi hamba dan Tuhan. Karena Yohanes pasal 15 ayat 15 menyatakan, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat." Takut akan Tuhan berarti relasinya adalah sesama sahabat. Setiap kita pasti memiliki sahabat. Dengan sahabat kita bisa terbuka, menceritakan hal apapun yang kita rasa tidak mungkin kita bagikan ke orang yang bukan sahabat. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan tidak ada rasa tidak aman. Karena kita berbicara dengan sahabat. Oleh karena itu, takut akan Tuhan artinya kita bisa bercerita dan berbagi apapun yang orang lain tidak bisa kita ceritakan. Berbagilah dan ceritakanlah kepada Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan itu berarti mengakui bahwa setiap kelimpahan materi, keberhasilan dalam usaha, promosi di dalam dunia kerja, itu bersumber kepada Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita tidak korupsi, bukan karena kita orang yang bisa dipercaya, dan bukan karena kita orang yang bertanggung jawab. Bukan tentang itu. Takut akan Tuhan itu berarti mengakui bahwa setiap hal yang kita miliki, keberhasilan, promosi, kelimpahan materi, sumbernya adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengizinkan setiap kita untuk bisa menikmati hari yang baru, menjaga keluar masuk kita, menjauhkan kita dari mara bahaya dan celaka, dan mengizinkan kita untuk menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Takut akan Tuhan juga berarti kesusahan, kemalangan hidup, penderitaan tidak menggantikan atau menghilangkan Tuhan dalam hidup ini. Karena sangat mungkin ketika kita berada dalam kesusahan, berada dalam kemalangan, berada dalam penderitaan, kita berkata, "Tuhan, Engkau di mana? Mengapa Engkau tidak menjawab doaku? Mengapa Engkau meninggalkan aku?" Sehingga perlahan-lahan Tuhan kita geser
dengan penderitaan, kemalangan, dan kesusahan. Takut akan Tuhan itu berarti kita tahu dan tidak menggeser Tuhan di saat penderitaan, kemalangan, dan kesusahan ada di tengah-tengah kita. Terakhir, jangan keraskan hati. Setiap kita pernah mendengar ungkapan hidup harus punya prinsip benar dan baik. Tapi seringkali ungkapan itu sejajar dengan mengeraskan hati. Padahal dua hal itu dua hal yang berbeda. Keraskan hati berbeda dengan punya prinsip. Keraskan hati adalah situasi di mana kita tidak lagi mau menerima pandangan dari luar, pendapat orang lain. Dan yang kedua, keraskan hati itu berarti kita sedang menempatkan diri sebagai orang yang paling benar. Dan firman Tuhan berkata, mereka yang mengeraskan hati akan mendapatkan malapetaka. Oleh karena itu, sekali lagi untuk menutup renungan ini, mari kita melihat dua sumber lain sebagai sumber kebahagiaan. Pertama, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, jangan keraskan hati. Di saat dunia menawarkan 4 sumber kebahagiaan, Tuhan mengingatkan ada sumber yang lain, yaitu takut akan Tuhan dan jangan keraskan hati. Jadi, mari kita takut akan Tuhan dan jangan keraskan hati. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami baru saja mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman ini agar dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan masuk ke istirahat malam kami. Sertai kami dalam istirahat malam kami. Dan izinkan kami menerima anugerah hari yang baru pada esok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.